Daerah aliran sungai merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Terdapat beberapa masalah-masalah yang sering terjadi di daerah aliran sungai. Beberapa contoh-contoh masalah yang terjadi di daerah aliran sungai ialah seperti banjir, erosi, degradasi lahan, serta adanya limbah yang menjadikan pencemaran di sungai. Lalu, bagaimanakah cara menanggulangi semua masalah-masalah yang terdapat di DAS tersebut? Masalah-masalah DAS tersebut biasanya terjadi pada DAS dengan status perlu dipulihkan. Penanggulangan masalah-masalah daerah aliran sungai tersebut dilakukan dengan cara pengelolaan daerah aliran sungai. Pengelolaan daerah aliran sungai di Indonesia sudah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pengelolaan DAS merupakan upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antar sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Menurut Direktur Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo, Indonesia rawan dilanda bencana alam yang 80% diantaranya adalah bencana hidrometeorologi atau banjir, kekeringan, banjir bandang, serta tanah longsor. Kondisi rawan bencana ini menandakan daerah aliran sungai di Indonesia banyak yang sudah kritis dan terjadi peningkatan jumlah DAS setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Kementerian LHK 2018, dari total 17.000 DAS yang ada di Indonesia, sebanyak 2.145 diantaranya harus dipulihkan. Diantaranya termasuk 108 DAS yang berada dalam posisi kritis. Salah satu cara penanggulangan DAS yang kritis adalah dengan cara memulihkan lahan konservasi dengan menanam bambu di sekitar aliran DAS. Bambu memiliki keunggulan sebagai tanaman konservasi lingkungan, yaitu kemampuannya dalam menjaga ekosistem air. Sistem perakaran tanaman bambu sangat rapat dengan akarnya yang menyebar ke segala arah, baik ke samping ataupun ke dalam. Lahan tanah yang ditumbuhi rumpun bambu biasanya menjadi sangat stabil dan tidak mudah terkena erosi. Oleh karena itu, air juga lebih mudah menyerap ke dalam tanah yang ditumbuhi tanaman tersebut. Selain manfaat sebagai tanaman konservasi, bambu juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar daerah aliran sungai. Bambu dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan, bahan bangunan, dan bahkan bambu dapat dimanfaatkan menjadi benang, serat bambu, dan diubah menjadi kain. Kelebihan dari serat bambu ini adalah seratnya lebih halus, menyerap, dan menghilangkan kelembapan serta tidak menimbulkan alergi pada kulit. Banyak tulisan yang mencatat bahwa dari segi ekologi, bambu dapat menjaga sistem hidrologis sebagai pengikat air dan tanah. Tanaman bambu yang rapat dapat mengikat tanah pada daerah lereng sehingga berfungsi mengurangi erosi, sedimentasi, dan longsor. Tanaman bambu juga mampu menyerap air hujan yang cukup besar melalui mekanisme intersepsi, sehingga kemungkinan terjadinya aliran langsung dan erosi di atas permukaan lahan dengan dominasi bambu menjadi kecil. Sementara itu, dalam kaitannya dengan upaya mitigasi perubahan iklim, pengembangan tanaman bambu juga dapat meningkatkan penyerapan karbon. Pemangku kepentingan adalah terjemahan dari kata stakeholder, dapat diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Pada kasus ini, pemerintah serta masyarakat merupakan stakeholdernya. Pemerintah bertugas untuk mensosialisasikan serta melaksanakan kegiatan dengan adanya pengawasan dari masyarakat.
Selain manfaat sebagai tanaman konservasi, bambu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar daerah aliran sungai. Dengan diadakan pelatihan masyarakat di sekitar daerah aliran sungai untuk memanfaatkan bambu, tentu ini akan menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat sekitar yang mampu meningkatkan ekonominya. Kegiatan pelatihan ini dapat dilakukan oleh UMKM sekitar dengan diawasi oleh perangkat desa. Pelatihan ini berupa pembekalan pembuatan kerajinan yang terbuat dari bambu yang nantinya masyarakat sekitar dapat membentuk kelompok pengrajin bambu. Potensi sumber daya alam berupa jumlah tanaman bambu yang dapat dimanfaatkan oleh para masyarakat sekitar daerah aliran sungai sebagai produk kerajinan tangan. Upaya pemberian pemahaman kepada masyarakat menjadi salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan pendapatan. Selain itu ditunjukkan dalam rangka mendukung pengembangan kemandirian dan keberlanjutan usaha industri kreatif. Pengembangan usaha pada kelompok masyarakat bisa menjadi salah satu jalan keluar untuk menumbuhkan daya saing. Terdapat beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, merupakan kegiatan yang natural atau alami sehingga tidak merusak tanaman ataupun alam yang lain. Kelebihan yang kedua yaitu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di sekitar das dengan cara memanfaatkan kerajinan tangan yang terbuat dari bambu. Kelebihan lainnya yaitu bambu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dapat bertumbuh dan berkembang. Memiliki potensi yang besar sebagai tanaman konservasi lingkungan maupun sebagai tanaman produktif lainnya. Berbagai varietas tanaman bambu di Indonesia pada saat ini dalam kondisi yang terancam punah. Kebutuhan akan tanaman bambu yang sangat besar untuk kepentingan ekonomi serta kurangnya upaya budidaya bambu membuat bambu semakin menjadi tanaman langka di Indonesia.